Hai, ini gue Rizky. This is my first video on YouTube. Not really. Sebelumnya gue udah pernah upload juga di YouTube gitu ya. Tapi kali ini mungkin gue mau apa ya namanya, kayak restarting, memulai kembali gitu deh di YouTube ini. Berhubung udah lama banget nggak gue upload, but yeah, who I am by the way. I don't know if this kind of video still works either gitu, karena ini bakal polos banget gitu ya videonya. Mungkin it's a typical of all this style video that not really sure if it's still good for my viewers. Jadi hari ini tuh gua udah pindah gitu ceritanya di kosan yang baru gitu. Setelah sebelumnya tuh gue ada di kosan yang lama ya. You don't say. Ya sebelumnya tuh gue ada di Cikarang gitu. Sekarang gue lagi udah ada di Jakarta Sampurna, dan surprisingly kosan gue yang sekarang tuh adalah tempat yang cukup familiar gitu loh di masa lalu gue. Ini di daerah Jakarta Sampurna, tepatnya di Bumi Satria Kencana tuh, YTTA. Jadi dulu tuh tempat BSK ini tuh adalah rumahnya teman gua. Maksudnya bukan kosannya ya, tapi emang daerahnya ini adalah daerah teman gua dulu. Cuman sekarang dia udah nggak di BSK lagi. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba gue dapetnya di sini gitu. Tapi emang kalau dilihat dari jarak, uh, BSK ini tuh kayak jauh lebih dekat gitu loh ke kantor gua ketimbang di Cikarang. Sebelumnya kan di Cikarang itu gue kalau menghabiskan waktu perjalanan tuh bisa 2 jam gitu loh pulang pergi, dan itu capek banget. Yang mana gue sendiri itu nggak menyadari kalau selama ini stamina gue tuh terbuang di sana gitu, terbuang di perjalanan. 2 bulan gue menjalani kegiatan itu gitu ya, pulang pergi Cikarang Kemang, Cikarang Kemang, itu tuh gue menganggap itu hal yang biasa gitu ya. Perjalanan 1 jam, perjalanan 2 jam, pulang pergi gitu, itu adalah hal yang biasa buat gue, karena gue pikir orang-orang pun pasti ngalamin itu gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin gitu, efeknya adalah gue jadi males makan. Terus gue merasa sangat-sangat tidak produktif gitu ya. Jadi kalaupun gue produktif tuh gue bisa pagi-pagi, karena kan masuknya siang gitu, jam 1. Jadi pagi gue masih bisa produktif dulu. Tapi beberapa minggu terakhir ini jadwalnya kan di switch gitu, diubah jadi lebih pagi, sehingga pulangnya pun lebih sore. Nah, ketika gue masuk jam 1 siang itu kan gue pulang jam 9 malam ya dari Kemang itu, dan gue harus pulang juga di jam segitu. Gue biasanya nyampe kosan tuh jam 10 teng. Nah, terus kalau pagi itu gue masuk jam 9.30, pulangnya jam 5. Memang yang jam 9.30 ini gue masih punya spare waktu gitu ya, beberapa jam. Tapi karena adanya produktivitas yang mau gue kejar di pagi harinya gitu, jadi waktunya tuh nggak cukup gitu, karena perjalanannya kan gue harus hitung juga tuh, belum gue harus siap-siap segala macam. Jadi produktivitas di pagi hari itu jadi nggak maksimal gitu. Misal gue pagi-pagi bangun nih sholat subuh, terus abis gitu gue mau olahraga. Awalnya masih oke gitu, kayak gue masih bisa olahraga, gue kadang masih suka bikin video juga di TikTok gitu. Tapi makin hari tuh kayak gue makin lemes aja gitu, kayak bener-bener nggak ada gairah buat ngapa-ngapain, gue nggak tahu kenapa. Nah, sampai akhirnya bulan kemarin ya,
awal bulan ini Juli itu gue mulai merasa kok hidup gue gini-gini aja ya. Maksud gue, mana nih produktivitas yang awalnya gue rencanakan kok nggak ada gitu, nggak tercapai sama sekali, nggak ada perkembangannya gitu. Terus gue mulai dapet notice gitu dari salah satu teman gue di kantor gitu terkait kondisi badan gue saat ini. Kok lu kurusan sih Ki, katanya gitu. Padahal emang gue tuh kurus kan, cuman kayak mungkin kurusnya parah banget aja. Terus gue mikir, oh iya kah gitu. Selama itu gue nggak nyadar karena tipuan cermin mungkin ya. Karena gue kalau ngeliat di cermin tuh kayak gue biasa aja, gue nggak kurus-kurus amat gitu, kayak masih oke-oke aja gitu. Tapi ketika di notice kayak gitu sama teman gue tuh, gue jadi kepikiran gitu, oh iya kayaknya ada suatu hal yang mesti gue ubah deh, pola hidup gue gitu. So akhirnya gue coba mulailah gue konsultasi dengan Gemini gue gitu, dan dia menyarankan gue untuk sebaiknya pindah kosan aja supaya lebih dekat, dan harapannya gue jadi nggak terlalu capek gitu. Dan benar, ternyata itu ngaruh banget guys ke energi gue dan mood gue gitu sehari-hari. Meskipun gue di sini baru ya belum ada seminggu lah, tapi gue merasa jauh lebih baik. Dan yang bikin gue seneng ketika berangkat kerja adalah jaraknya mau bener-bener super deket guys. Jadi kayak 15 menit tuh udah nyampe. Bahkan gue merasa kayak itu gak 15 menit, harusnya lebih cepet lagi karena secepat itu gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue jadi gak stres gitu. Sebelumnya itu gue cukup stres ya guys di perjalanan, karena perjalanan yang jauh ini bukan hanya gue harus menghadapi jaraknya yang super jauh, nggak super juga sih tapi lumayan gitu, tapi juga gue harus berhadapan dengan kendaraan-kendaraan yang sama gitu, yang ikut pulang di jam kerja, di jam dimana gue pulang. Dan itu tuh kondisinya kayak chaos banget, banyak motor-motor yang ngebut-ngebutan, belum lagi mobil-mobil yang mobil-mobil sampah gitu ya kalau di sini banyak banget. Terus cukup banyak juga mobil-mobil pick up, truk gitu-gitu yang cukup stressful gitu loh ketika gue harus berbagi jalan dengan mereka, karena ada yang ngebut-ngebutan lah, terus ada yang nyetirnya asal-asalan lah, ugal-ugalan segala macam. Jadi ya bener gitu kata orang, kadang kalau misalnya kita udah hati-hati tapi orang lain yang nggak hati-hati gitu. Jadi gue khawatirnya di situ sih. So ya udah, jadi kesimpulannya adalah maybe it's not always to us, it's not always for us to having such a far away office works is a good thing, you know what I mean. Kayak nggak harus kita cari kerja yang jauh-jauh gitu ya untuk bisa menghidupi diri, tapi nggak mesti kita harus cari tempat kerja yang terlalu jauh gitu untuk bisa menghidupi diri. Kalau selama kita masih bisa kerja di tempat yang dekat, kenapa enggak itu. Lagi pula jarak yang dekat itu ternyata juga bisa bantu kita untuk memanage stres, memanage waktu lebih baik, dan juga bisa memaksimalkan sisa waktu gitu loh. Instead of kita harus menghabiskannya di perjalanan, kita masih bisa menghabiskan waktu itu di rumah atau di kosan gitu untuk hal-hal lain yang lebih oke dan lebih layak gitu. Ya harapannya semoga kedepannya gue masih bisa bertahan di sini gitu. Kebetulan ini adalah bulan terakhir gue juga
itu bulan terakhir sih, cuman ini jadi bulan penentuan. Kalau misalkan gue lolos di tempat kerja gue yang sekarang, maka Agustus gue bisa lanjut kontrak, tapi kalau enggak ya say bye gitu. Ya gitulah, this economy. We'll see. I always hope for the best for me and for all. Thank you.